Dalam sejarah Islam, terdapat kisah para sahabat yang mendapat gangguan ketika tengah beribadah. Namun mereka tetap khusyuk dan dapat menyelesaikan sholatnya secara sempurna. Berikut kisah selengkapnya. Kisahnya bermula ketika Rasulullah dan para sahabat memutuskan bermalam di satu tempat setelah selesai dari suatu peperangan. Ketika malam tiba, Rasulullah meminta para sahabat untuk berjaga secara bergantian. Lalu dua orang sahabat yakni Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr secara sukarela menawarkan diri. Ammar segera berjaga saat itu juga, sementara Abbad menunaikan sholat beberapa rakaat terlebih dahulu sebelum mendapat giliran berjaga. Dan tanpa disadari, satu orang dari kalangan musuh sedang mengintai mereka. Maka ternyata dua orang ini, Abbad dan Ammar, berkata bahwa kita harus bergantian dan saya tidur dulu dan kamu berjaga. Maka Ammar tidur, nanti kalau sudah ngantuk maka bangunkan saya. Abbad saat itu karena sudah berjaga, Ammar sudah tidur, semua sudah tidur, padang pasir sepi, tidak ada kehidupan sama sekali. Saat itu kemudian Abbad dia memutuskan untuk melakukan sholat malam itu. Maka dia habiskan untuk waktu sholat. Dia mulai sholat takbiratul Allahu Akbar, kemudian mulai membaca Al-Fatihah, kemudian masuk ke dalam surat. Tiba-tiba melesat satu anak panah mengenai badannya dan masuk menancap. Kemudian dia cabut dengan sederhana. Riwayat menyebutkan sederhana sekali dia mencabutnya. Kita bayangkan panah yang melesat masuk dalam badan kita dicabut. Bagaimana rasanya itu? Maka dicabut, diletakkan panahnya dengan sederhana. Tidak lama melesat panah yang kedua masuk ke dalam badannya, dicabut. Kemudian diletakkan, kedua tambah banyak sekali darah. Melesat panah yang ketiga. Dan dia terus membaca ayat yang sedang dia nikmati dalam sholatnya. Dia cabut dan kemudian menjadi genangan darah. Setelah selesai sholat, Abbad baru merasakan sakit dari anak panah yang tertancap di tubuhnya. Ia kemudian langsung membangunkan Ammar. Sontak, Ammar pun terkejut melihat Abbad terluka parah. Kenapa tidak kau bangunkan dari tadi? Lihat kalimatnya, ajaib, subhanallah. Lihat kalimatnya, dia mengatakan, saya tidak suka memotong ayat yang sedang saya nikmati dalam sholat saya. Ajaib. Sedang sholat ya, tapi panah itu, sakit itu, darah yang mengucur itu tidak menghentikannya. Maka dihentikan ketika sudah sangat berbahaya, maka dia menghentikannya. Dan setelah itulah kemudian dia menyelesaikan sholatnya dan kemudian dia bangunkan Ammar sebagai pengganti untuk dia dirawat. Ini bagaimana para sahabat itu, karena satu saja alasannya, dia tidak mau mengganggu bacaan sholatnya. Dia tidak mau menghentikan kenikmatan dia bersama ayat yang sedang khusyuk dibaca dalam sholatnya. Teladan kekhusyukan dalam sholat juga bisa dilihat dari kisah sahabat Abdullah bin Zubair. Apabila sahabat ini tengah berada dalam kenikmatan sholatnya, hatinya hanya terfokus pada Allah. Meski sebuah manjanik atau senjata pelontar diarahkan kepadanya oleh seorang kafir Quraisy. Hal pula yang sama yang dilakukan oleh seorang Abdullah bin Zubair, sang pemimpin besar di dalam sejarah Islam, ketika sedang sholat di depan Ka'bah. Dan kita tahu Abdullah bin Zubair dikenal orang yang ajaib dalam sholatnya. Karena kalau dia sholat, sedang khusyuk sholat, maka saking berdiam sekali, diam, tidak bergerak sama sekali, nggak banyak bergerak. Karena para ulama mengatakan idza khasha'a qalbuk khasha'at jawarihuk. Kalau hatimu khusyuk, pasti fisikmu juga khusyuk. Pasti juga khusyuk. Artinya kalau dia tenang hatimu, maka fisikmu juga pasti akan tenang. Orang yang banyak sekali gerak kanan kiri, maka berarti dia sibuk dengan sesuatu. Maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, itu beliau kalau sedang sholat itu khusyuk, tenang, diam, sampai diduga seperti patung. Karenanya suka hinggap merpati, burung-burung suka hinggap di kepalanya, di pundak, saking khusyuknya, dan seperti patung dia tidak bergerak sama sekali. Makanya ketika dia dikepung saat itu, Mekah dikepung oleh orang yang suka menumpahkan darah, yaitu Hajjaj bin Yusuf, ditembakkan dari jauh manjanik. Manjanik tentu senjata yang paling bahaya saat itu, karena dilempar dari jauh, dilontar dari jauh, dan itu melewati Abdullah bin Zubair yang sedang sholat.
bahkan mengenai sebagian atau ujung pakaiannya, kemudian menghantam Ka'bah dan Ka'bah itu retak gara-gara hantaman itu. Dia tetap sholat, dia nikmati sholatnya. Sudah sebahaya itu. Maka begitulah karena kenikmatan mereka yang tidak tergantikan. Kalau kita belum merasakan itu, maka memang nampaknya kita masih perlu berdoa pada Allah agar diberikan kekhusyuan. Kisah berikutnya datang dari Imam Al-Bukhari. Suatu hari, beliau mengimani sholat berjamaah di tempat yang dikelilingi perkebunan. Selesai menunaikan sholat wajib, ia lanjutkan dengan sholat sunnah. Rupanya, saat sedang khusyuk melaksanakan sholat sunnah, kawanan lebah menyengat tubuhnya. Selepas sholat, sang imam meminta kepada para sahabat untuk menghitung bekas sengatan lebah di tubuhnya. Alhasil, terdapat 17 sengatan. Para sahabat sampai bertanya, mengapa Imam Al-Bukhari tidak membatalkan sholatnya? Imam Al-Bukhari menjawab bahwa ia sedang membaca surat dan ingin untuk menyempurnakannya. Seseorang bukan berarti dia tidak bisa tidak mendengar sekeliling kanan kiri, bukan. Buktinya adalah Rasul kita SAW. Ketika beliau adalah manusia paling khusyuk, hadis menyebutkan bahwa Nabi meringankan sholatnya karena mendengar tangis bayi yang sedang menangis. Artinya Nabi mendengar tangis bayi. Tapi kekhusyuan itu adalah ketika ketundukan jiwanya, kemudian di dalam sholatnya dia sholat semampu yang dia bisa lakukan untuk tunduk hatinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah ada hubungan antara sholat khusyuk dengan keberhasilan dan kesuksesan? Salat khusyuk sangat erat hubungannya dengan keberhasilan karena Allah telah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah aflah. Aflah itu dari kata falah, artinya dia berbahagia, dia beruntung, dia menang. Jadi sangat erat hubungannya antara bahagia, keberhasilan dan kemenangan dengan kekhusyuan dalam salat kita. Contoh yang paling nyata adalah apa yang kita lihat langsung dari Rasul kita SAW. Ketika Rasul kita SAW di malam perang Badar dan sadar bahwa suasana di perang Badar ini suasana yang tidak menguntungkan muslimin karena muslimin tidak siap perang sebenarnya. Saat itu malam itu Nabi sholat dengan sangat khusyuknya. Nabi berdoa sepanjang malam begitu khusyuknya. Sorban Nabi di pundak beliau jatuh berkali-kali sampai kemudian diambilkan Abu Bakar, terus berdoa sampai jatuh berkali-kali, diambil Abu Bakar, jatuh lagi, diambil Abu Bakar sampai dikembali, sampai Abu Bakar kasihan dan berkata, cukup ya Allah, cukup ya Rasulullah, pasti Allah telah mengabulkan apa yang kau minta. Kekhusyuan Nabi. Dan esok hari ketika terjadi perang Badar, di luar dugaan analisa bahwa ternyata Nabi SAW diberikan Allah kemenangan yang sangat gemilang di perang Badar, dan itu menjadi perang perdana yang besar yang Allah memberikan kemenangan dan diabadikan dalam surat Al-Anfal. Dan itu bukti nyata bahwa kekhusyuan seorang muslim dalam ibadah mereka menghantarkan kita kepada kemenangan dan kejayaan, bahkan kebahagiaan. Sobat Khalifah, tak hanya erat dengan sebuah keberhasilan, sholat dengan khusyuk juga mampu menghasilkan jiwa yang tenang. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam keadaan lelah dan penat. Beliau kemudian meminta sahabat Bilal untuk mengumandangkan iqamah sholat, lalu berkata, "Arinna biha, buatlah kami merasa nyaman dengan sholat." Ya, sarana Rasulullah untuk memperoleh ketenangan jiwa adalah sholat. Dan beliau adalah orang yang paling khusyuk dalam sholatnya. Bahwa sholat yang khusyuk itu ternyata juga menghadirkan ketenangan dalam hati dan bahkan kebahagiaan yang kemudian dia menjadi kesenangan, hiburan. Bayangkan hiburan Rasul itu sampai pada tingkat bukan seperti hiburan kita, apalagi mohon maaf hiburan murahan yang sia-sia dan jauh tentu dari kemaksiatan. Hiburan beliau itu sampai pada level sholat. Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi, dari semua gemerlap harta dunia ini yang paling aku sukai ada dua. Satu adalah at-tib, yaitu minyak wangi, parfum. Ini juga luar biasa. Yang kedua adalah an-nisa, yaitu para istri-istri beliau.
Kemudian Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan teduhnya mataku, artinya bahagiaku adalah ketika aku sedang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadikan sholat yang khusyuk sebagai solusi untuk segala permasalahan hidup. Nabi itu kalau sedang punya masalah yang berat sekali, beliau sholat 2 rakaat. Untuk apa? Untuk meringankan masalah yang berat itu. Maka sholatlah sampai sholat itu terasa menjadi hiburan buat kita. Sholatlah sampai terasa bahwa sholat itu meringankan beban hidup kita. Itu sholatnya Rasulullah SAW. Ini adalah juga merupakan sebuah bukti dari berbagai macam ibadah sholat yang bahkan menjadi solusi bagi kehidupan kita. Tapi tentu semua itu syaratnya adalah khusyuk, kekhusyuan. Karena tanpa kekhusyuan maka sholat itu menjadi sebuah gerakan kering, gerakan kosong yang tidak ada maknanya. Sobat Khalifah, tak bisa dipungkiri pandemi yang belum usai membuat hati menjadi tak tenang. Sementara ketenangan dalam hidup adalah sesuatu yang sangat didambakan. Maka, sholat menjadi salah satu jalan memperoleh ketenangan yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Namun, sebagian kaum muslimin ternyata belum mampu mendapat ketenangan dari sholatnya. Itu semua berpangkal ke satu masalah utama, yakni tidak khusyuk. Sholat yang kering dan kosong dari nikmat khusyuk disebabkan oleh hati yang lalai dari mengingat Allah. Terlintas bermacam urusan sehingga hati dan pikiran sibuk memikirkan urusan dunia. Padahal inti sholat adalah menghadapkan hati kepada Allah Azza wa Jalla dan menghadirkan seluruh jiwa dan raga di hadapannya. Kita ini sholatnya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia tinggalkan. Jadi para ulama mengatakan kalau kamu masuk ke masjid, kamu lepas alas kakimu, maka lepaslah dunia bersama alas kakimu. Sehingga hadir takbiratul ihram, dunia tidak sedang bersama kita. Kalau nanti keluar pakai lagi alas kakimu, maka dunia akan terbawa olehmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang khusyuk, memberikan sholat-sholat yang khusyuk, karena ketahui bahwa sungguhnya kekhusyuan itulah yang membawa banyak sekali masalah dunia dan akhirat. Hatim Al-Asham, seorang ulama, ahli ibadah, pernah ditanya bagaimana caranya bisa sholat dengan khusyuk. Hatim menjawab, ketika sholat ia meletakkan Ka'bah di depan matanya, meski ia tidak sedang sholat di depan Ka'bah. Lalu ia membayangkan ada surga di sebelah kanannya dan neraka berada di sebelah kirinya. Sementara di belakang tubuhnya terdapat malaikat maut. Dengan begitu, ia akan sholat sebaik mungkin. Hatim juga berkata, jika ia membayangkan ini akan menjadi sholat terakhirnya. Dan sesungguhnya Nabi SAW memberikan resep-resep tentang orang khusyuk dengan cara yang sederhana sebenarnya. Pertama tentu wudhu kita harus baik. Asbigil wudhu, sempurnakan wudhu kita. Semua syarat rukun secara fikih penuhi dulu, itu satu. Wudhu kita, pakaian jangan najis, tempatnya yang baik, yang tidak najis dan seterusnya, itu satu. Yang kedua, Nabi SAW melarang kita untuk berpaling waktu sholat. Ini ada istilah berpaling. Waktu itu sebenarnya larangannya adalah orang yang waktu sholat itu kepalanya tengok ke atas, mungkin tengok kanan, tengok kiri. Ini berpaling secara fisik, tapi para ulama mengatakan bahwa berpaling itu yang juga sangat bahaya adalah berpaling secara hati. Jadi badannya jangan tengok kanan, tengok kiri, kepalanya jangan bolak-balik tengok kanan. Yang khusyuk, tataplah tempat sujud karena itu sunnahnya. Kemudian setelah itu hati jangan berpaling dari Allah. Setiap kali berpaling kembalikan. Maka supaya minimal kita dihitung sebagai orang yang sedang berjuang untuk menjaga sholat kita. Kemudian Nabi SAW suka mengatakan sholli sholata muwaddi', sholatlah kamu seakan ini sholat perpisahan. Jadi orang yang mengingat mati, bahkan dia menghadirkan jangan-jangan ini adalah sholat terakhir saya, maka dia akan sholat yang terbaik. Karena setelah salam tidak ada lagi sholat berikutnya untuk saya, maka dia sholat terbaik. Nabi mengatakan sholli sholata muwaddi', sholatlah kamu seakan ini sholat perpisahan. Sobat Khalifah, bab sholat adalah pembahasan yang luas dan mendalam bagi para ulama.
Karena sholat tidak hanya berkaitan dengan aspek fikih atau tata cara yang wajib dipenuhi. Di dalamnya juga ada aspek batiniah yang apabila dipenuhi maka akan mendatangkan ketentraman jiwa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa sholat itu ada 5 level, 5 kelas. 5 level itu kata beliau yang pertama adalah orang yang sholatnya itu ceroboh. Wudunya dia ceroboh, tidak disempurnakan, wudunya asal, dia basuh tangan, tidak dipedulikan apakah terkena atau tidak, tumitnya terkena apa tidak peduli. Pokoknya dia wudu sekedarnya, sudah nggak peduli benar apa tidak, kemudian dia sholatnya pun ceroboh. Asal sholat, hati tidak hadir. Dia sholat entah sah entah tidak sah, dah dia salam selesai. Itu yang pertama itu. Orang yang begini kata Ibnu Qayyim mu'aqab, dia akan dihukum Allah SWT. Itu satu. Yang kedua, level kedua adalah orang yang wudunya benar, tapi sholatnya dia lalai. Jadi ntar hatinya kadang ingat Allah, ntar kadang dia jalan-jalan kemana hatinya, pergi jauh kemana gitu. Itu yang kedua. Yang begini ini kata Imam Ibnu Qayyim disebut muhasab. Dia akan dihisab Allah, dihitung sholatnya itu. Yang khusyuk berapa persen, dihitung. Yang ketiga adalah orang yang wudunya baik dan benar, kemudian sholatnya juga baik dan benar, tapi hatinya itu terus menghalau, terus menyingkirkan. Setiap hatinya bersama Allah dibelokkan oleh setan, pergi kemana dibalikan kembali, terus khusyuk lagi, belok lagi kemana dikembalikan lagi. Dia sibuk untuk menghalau semua bisikan kanan kirinya itu. Maka oleh Ibnu Qayyim disebut mukaffar anhu. Orang yang begini diampuni Allah. Jadi karena yang begitu dilakukan, tapi itu Allah ampuni itu. Karena dia posisinya adalah seperti mujahid yang terus berjuang untuk menyingkirkan hal yang mengganggu sholatnya. Yang keempat, lebih tinggi lagi levelnya, adalah orang yang sholat, wudunya baik, kemudian dalam sholatnya dia khusyuk, konsentrasi, fokus dalam sholatnya, fokus terhadap apa yang dibacanya, dia tahu apa yang dibaca, dia nikmatinya. Itu level yang keempat. Ini disebut musab. Ini orang yang diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini. Dan yang kelima yang paling tinggi adalah orang yang bukan saja sempurna wudunya, bukan saja dia khusyuk dalam sholatnya, tapi dia berhasil menghadirkan keagungan Allah, berhasil menghadirkan cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat itu betul-betul dinikmatinya. Maka ini adalah orang yang muqarrab, orang yang akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Maka di sinilah kemudian kita ukur sholat kita. Pertanyaannya adalah di mana posisi kita terhadap sholat yang 5 itu, di manakah adanya kita. Sobat Khalifah, begitu luar biasanya tema khusyuk sehingga perintah berlaku khusyuk telah Allah sampaikan di awal-awal hadirnya Islam. Bahkan telah menjadi sebab beberapa sahabat untuk bertobat. Di mana yang pertama adalah sahabat mulia Abdullah bin Mubarak. Saya tidak kenal Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Ini adalah ilmuwan besar. Beliau adalah seorang pengusaha besar dan beliau adalah mujahid besar. 3 berkumpul dalam dirinya. Abdullah bin Mubarak itu bertobatnya juga gara-gara mendengarkan ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Karena Abdullah bin Mubarak aslinya orang yang dulunya senang dengan musik, kumpul-kumpul di kebun dengan teman-temannya, kemudian menghabiskan sepanjang malam untuk makan, berbincang, tertawa, bermain musik dan seterusnya. Sampai didengar ayat itu kemudian dia bertobat. Semoga kita menjadi golongan hamba yang mampu khusyuk beribadah di segala kondisi dan mendapatkan segala keutamaan karenanya. Amin ya robbal alamin.